guys, kami dari kelompok Spirit dari SMP Regina Pacis Surakarta yang akan membawakan video yang berjudul Bersama Pemuda Membangun Negeri. Sebelum lanjut ke video, kami akan memperkenalkan diri kami. Hai, nama saya Vilana Nelia Ardana, nomor absen 31 dari SMP Regina Pacis Surakarta. Hai semuanya, saya Bergita Marta Dewi. Saya bersekolah di SMP Regina Pacis. Di situ saya duduk di bangku kelas 9A nomor absen 11. Hai guys, nama saya Nathaniel Albert Raja, kelas 9A, absen 25. Saya bersekolah di SMP Regina Pacis Surakarta. Saya Brahma, kelas 9A, absen 28. Teman-teman, video ini berisi tentang apa itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Sebelum melihat video ini, alangkah baiknya untuk like dan share banyak-banyaknya kepada teman ataupun keluarga. Hai guys, kalian tahu nggak apa sih artinya kemitraan itu? Jadi, kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang mana terdapat suatu perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik, saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan atau kerugian yang terjadi di dalam bisnis. Kemitraan juga berhubungan dengan pembangunan loh. Tapi apa sih pembangunan itu? Jadi, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Tetapi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud loh. Tapi, apa aja itu? Syarat untuk mencapai tujuan ini adalah haruslah dilakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan adil yang menciptakan peluang yang lebih besar untuk semua, mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan standar kehidupan dasar, mendorong pembangunan dan inklusi sosial yang adil, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan dan terpadu. Apa sih bentuk kegiatan nasional atau internasional dalam mewujudkan kemitraan demi pembangunan? Contoh pertama adalah ASEAN. Dalam ASEAN terdapat sebuah kerjasama atau kemitraan untuk mencapai tujuan bersama yang memakmurkan negara-negara yang ada di ASEAN. Salah satunya adalah pertukaran budaya. Dengan itu akan terjadi perubahan sosial budaya tetapi dari luar. Contohnya, inovasi baru yang dihasilkan secara bersama kemudian dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang dipengaruhi faktor luar. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Dalam jurnal ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia tahun 2003 karya Iwan Setiaji Anugrah, AFTA merupakan kerjasama perdagangan antar anggota negara ASEAN. Tujuan utama AFTA ialah untuk meningkatkan volume perdagangan negara anggota ASEAN lewat penuturan tarif di beberapa jenis komoditas tertentu. Salah satunya ialah komoditas pertanian. Adanya AFTA membuat produk lokal milik masing-masing negara memiliki daya saing. Contoh yang kedua adalah keikutsertaan umat Katolik dalam politik ekonomi. Keikutsertaan umat Katolik dalam politik ekonomi sendiri memiliki visi misi tentang pembangunan ekonomi. Kita semua tahu, negara Indonesia merupakan negara yang maju. Namun, kemajuan tidak hanya memerlukan uang dan teknologi, tetapi membutuhkan mental pembangunan yang sehat, yang betul-betul menghargai alam, dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, sifat objektif, kerjasama, kesetiakawanan, dan kesediaan berpikir panjang. Kita harus mengajak sesama terutama bangsa Indonesia untuk menganggap kemajuan bangsa tidak hanya berdasarkan dengan teknologi, namun dengan rakyat yang mau menghargai semuanya, dimulai menghargai sesama, bumi, laut, dan isinya.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah permainan sepak bola. Tujuan utama permainan ini yang pertama dan tidak lain adalah untuk membangun karakter tanggung jawab. Hal ini, permainan sepak bola mengharuskan setiap pemain untuk menjalin kerjasama dan strategi yang baik dalam menghadapi tim lawan. Bukan hanya itu, masing-masing pemain bertanggung jawab atas peran dan posisinya untuk mengeksekusi strategi yang ada. Melalui kerjasama dan kekompakan yang dibangun antar pemain, tim tersebut dapat menguasai permainan dan dengan mudah memenangkan pertandingan. Yang dihadapi yaitu pengaruh buruk budaya dari luar yang membuat adanya revolusi dari dalam yang menghambat perkembangan perubahan budaya. Kemudian yang paling umum dalam sebuah kemitraan adalah adanya perbedaan pendapat yang membuat konflik dalam masyarakat. Contohnya adanya perbedaan pendapat dalam rapat ASEAN atau AFTA atau saat pertandingan sepak bola. Solusinya adalah kita harus menghargai pendapat orang lain dan budaya orang lain. Dan dengan adanya pengaruh buruk dari luar negeri, kita harus menyaring budaya asing sesuai dengan panduan, nilai, norma, dan keyakinan agama kita. Karena dengan menghargai pendapat orang lain, akan tercipta rasa kebersamaan, timbulnya sikap saling menghargai, terciptanya suasana yang harmonis, merasakan terikatan batin dan rasa aman bahagia kepada siapapun. Cara menghargai pendapat orang lain adalah tidak bersikap egois, arogan, ataupun kasar jika tidak setuju dan pendapat kita berbeda dengan orang lain, dan tidak memaksakan pendapat kita terhadap lawan diskusi. Kita sebagai generasi muda harus berperan aktif dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Ada 3 peran generasi muda untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Yang pertama, menjaga lingkungan alam. Menjaga lingkungan alam dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga laut dan pantai dari plastik, mengurangi pemakaian plastik, mengurangi pembakaran sampah, mengajak keluarga dan orang lain untuk menjaga lingkungan alam merupakan peran kita sebagai milenial. Karena kita memiliki semangat dan perhatian terhadap alam yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi yang lain. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial. Permasalahan sosial sampai sekarang masih bisa dikatakan tinggi di negara kita. Sebagai contoh, masih banyaknya kemiskinan walaupun terjadi penurunan. Masih banyaknya pengangguran, kriminalitas masih banyak terjadi, dan kesejahteraan masyarakat yang bisa diikatkan rendah. Kaum milenial seperti kita yang disinyalir memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial diharapkan dapat mengurangi atau mengatasi permasalahan-permasalahan di atas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah, ilmu, dan badan. Yang sehat tentu akan berbahaya kalau tempat adanya agama tidak boleh dikesampingkan. Disinilah peran kita sebagai milenial dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa akan berefek sangat luar biasa pada lingkungan kita. Menjaga toleransi dan menghargai perbedaan juga merupakan indikator kualitas ibadah kita. Tanpa adanya persatuan, maka akan sulit terwujudnya SDGs. Kaum milenial seperti kita yang disinyalir Kesuksesan suatu kelompok, entah itu kecil atau besar, tidak harus tentang bagaimana karya dan maju kelompok tersebut. Maju tidaknya sebuah kelompok bisa dilihat dari sifat dari orang-orang di dalamnya. Bukan berarti uang dan kemajuan tidak dibutuhkan, namun sifat baik orang juga dibutuhkan. Untuk mencapai semua itu, kita perlu kerjasama dari semua orang yang ada. Jika orang-orang bisa bekerja sama, kemajuan dan kesuksesan yang kita inginkan akan tercapai. Untuk teman-teman, kita semua tahu negara ini membutuhkan kita. Jadi, mari mulai berperan dalam pembangunan. Jika kita bekerja sama dengan baik, negara ini akan baik-baik saja dan akan terus berkembang. Dan juga, mari kita juga tidak boleh berselisih karena perbedaan pendapat juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami.
Semoga video kami bermanfaat bagi semua yang menonton video kami.